Demo peringatan Hari Tani Nasional di depan kantor gubernur berlangsung ricuh. Pekerja migran asal Lombok Utara datangi Mapolda NTB. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di Anyos NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya, Hidayat Adiasih. Inilah Anyos NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, demo peringatan Hari Tani Nasional di depan kantor gubernur berlangsung ricuh saat masa aksi mencoba meringsek masuk ke kantor gubernur Nusa Tenggara Barat. Ratusan mahasiswa terlibat aksi saling dorong dengan petugas dari kepolisian saat melakukan aksi di depan kantor gubernur NTB. Ratusan mahasiswa mendatangi kantor gubernur NTB untuk memperingati merayakan Hari Tani Nasional. Awalnya aksi ini berjalan damai berubah menjadi ricuh hingga terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan pihak kepolisian saat masa aksi berusaha menerobos blokade polisi untuk masuk ke dalam kantor gubernur. Bahkan satu orang masa aksi diamankan oleh pihak kepolisian. Dalam aksi itu masa aksi menuntut 12 poin, diantaranya yakni kesejahteraan petani serta mahalnya harga beras yang beredar di pasaran saat ini. Coba memberikan beberapa pandangan politik saya tentang bagaimana situasi ekonomi dan politik yang ada di negara, dunia, dan kondisi NTB hari ini kawan-kawan sekalian. Berdasarkan kondisi objektif. Masa aksi kemudian membubarkan diri usai ditemui oleh asisten 1 Setda NTB Fathul Ghani. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Pekerja migran Indonesia asal Lombok Utara datangi Mapolda NTB. Kedatangannya untuk melaporkan dugaan tindak pidana perdagangan orang dan kekerasan fisik yang dia alami saat bekerja di Arab Saudi. Menggunakan kursi roda, pekerja migran Arab Saudi asal Lombok Utara, Budi Hartini, 39 tahun, mendatangi Mapolda NTB. Kedatangannya untuk melaporkan dugaan kasus TPPO dan kekerasan fisik yang dialaminya saat bekerja di Arab Saudi. Pendamping hukum TPPO Muhammad Saleh mengatakan Budi Hartini diduga menjadi korban TPPO dan menderita cacat fisik. Menurut Saleh, korban jatuh dari pesawat saat baru tiba di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan mengalami retak kepala. Namun, ironisnya tidak ada dokumen atau berita acara dari pihak bandara maupun kepolisian Arab Saudi yang menyatakan adanya insiden tersebut hingga diduga adanya kejanggalan dalam kasus ini. Kasus ini bukan hanya sekedar kasus TPPU biasa, tapi ada pelanggaran kemanusiaan di mana korbannya kepalanya pecah yang diduga katanya jatuh di bandara. Tapi kami belum tahu apakah itu benar di bandara. Tapi ketika dia dibawa dalam keadaan sudah lumpuh, kepalanya sudah pecah tetapi sudah tersambung, sudah dijahit. Badannya sekarang lumpuh, tidak bisa ngomong, tidak bisa ngapa-ngapain, dan mereka ya begitu saja, tidak ada siapa yang bertanggung jawab. Subdit 4 Renakta Polda NTB yang menerima laporan TPPO dan dugaan kekerasan PMI asal Lombok Utara membenarkan adanya laporan pengaduan ini dan pihaknya berjanji akan menindaklanjuti. Ini menjadi catatan yang harus kami satukan dalam menggabungkan fakta peristiwa, sehingga kesempatan ini hanya saya bisa menyampaikan bahwa kami terima laporan atau pengaduannya dan beri waktu kami untuk mengungkap fakta peristiwa, dan yang terpenting adalah harus kerjasama kita karena melihat kondisi korban itu juga tidak hanya harus menunggu proses berjalan tapi harus dibarengi dan dilanjutkan, karena baru saja dengar sudah ada penanganan kesehatan yang dilakukan, harus dilanjutkan, dan kami mohonkan untuk diserahkan kepada kami surat rujukan dari Lombok Utara ke rumah sakit provinsi itu atau nanti bisa
menyertakan ke kami itu sebagai dasar kami untuk berkoordinasi dengan kesehatan untuk mendapatkan fakta sebenarnya kondisi apa yang dialami oleh korban. Pendamping pekerja migran asal desa Teniga, Kecamatan Tanjung, inisial N, mengatakan korban belum sempat bekerja di Arab Saudi dan kejadian tersebut telah berlangsung setahun. Korban sempat menjalani operasi. Dengan mediasi perjanjian, seluruh biaya akan ditanggung Tekong yang memberangkatkannya, namun hingga kini belum menemui titik temu. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, puluhan miliar hutang Pemkab terancam tidak bisa dibayarkan karena defisit anggaran. Berbagai program fisik maupun pengadaan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2022 yang tidak bisa dibayar oleh Pemda. Beberapa program tahun 2022 masih belum dibayar, namun jumlahnya tidak terlalu besar. SPM sudah dibuat OPD dan diajukan ke BPKAD. Sementara untuk proyek fisik yang belum dibayarkan tahun ini akan dibayarkan pada APBD Perubahan karena harus dibahas dahulu pada APBD Perubahan. Melihat dari postur anggaran yang dibahas oleh DPRD, hutang daerah total yang belum dibayarkan sebanyak 23 miliar rupiah terancam tidak bisa dibayarkan tahun ini karena tim anggaran pemerintah daerah memaparkan banyak defisit anggaran dari segala sektor sehingga kendati masuk dalam kebijakan umum pelapon anggaran, namun kemampuan Pemda dalam membayar hutang tersebut sangat sulit untuk direalisasikan. Itu kita anggarkan 50 yang terrealisasi 80 miliar. Jadi harapan kita menganggarkan 30 sekarang ini ya harapannya bisa terrealisasi. Utang proyek tuh. Proyek Iya. kontrak Utang pinjaman yang dulu itu Oh, iya. tahun itu. Kita besok Terakhir ya. Kalau hutang itu memang itu sudah dianggarkan tiap tahunnya kan untuk pembayaran hutang itu. Ini yang khusus hutang Proyek ini. hutang kegiatan 2022. nilainya 22,3. 22,3. Lambannya pembayaran proyek fisik kepada rekanan menjadi presiden buruk Pemkab Lombok Barat. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya, kami akan segera kembali pemirsa, tetaplah bersama iNews NTB. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon ya. Kita peras itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan, TTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suplah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini.
Apa penyebabnya? Apakah karena aspal? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus, setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Beragam kejadian yang sulit terlihat. Mengulas detik-detik kecelakaan, aksi kejahatan, serta momen lucu warga plus 62. Saksikan terekam bersama saya Brigadir Marcelina hanya di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Tentu Caroline. Ya, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah siapkan anggaran sebesar 5 miliar rupiah untuk penanganan bencana dan 70%-nya akan digunakan untuk penanganan kekeringan. Pemkab Lombok Tengah M. Nursia memastikan anggaran penanganan kekeringan di tahun 2023 ini cukup. Selain itu, penanganan kekeringan juga terus dilakukan, salah satunya penyaluran air bersih untuk masyarakat terdampak. Anggaran untuk penanganan kekeringan yang telah diusulkan dari dana tidak terduga, yakni sebanyak 5 miliar untuk penanganan bencana dan sekitar 70% untuk penanganan bencana kekeringan. Penanganan kekeringan tidak hanya melibatkan pemerintah daerah, namun juga stakeholder terkait seperti PDAM hingga lembaga perbankan seperti tahun sebelumnya. Bisa kita katakan bencana dan ini kekeringan dampaknya. Kalau anggaran yang ada di dana tak terduga, nah disitulah sumber untuk menyiapkan tadi itu. Kira-kira cukup anggaran ini sampai Insya Allah. kekeringan ini?
Meski kemarau tahun ini lebih panjang akibat adanya El Nino, namun Pemkab Lombok Tengah memastikan persoalan kekeringan dapat teratasi dengan baik. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, jelang perhelatan MotoGP Oktober mendatang, Pramu Wisata Indonesia wilayah Lombok Tengah kebanjiran pesanan dari travel agent khususnya tamu dari domestik. Pramu Wisata Lombok Tengah kini kebanjiran pesanan dari tamu yang berkunjung ke Lombok pada musim MotoGP Mandalika nanti. Pasalnya sejumlah travel telah membooking untuk musim MotoGP dengan jumlah satu grup travel mencapai ratusan orang. Ketua HPI Lombok Tengah Samsul menjelaskan tamu yang datang selain berwisata juga secara khusus akan menonton balap MotoGP sehingga paket yang ditawarkan lengkap dengan akomodasi hingga tiket MotoGP selama 3 hari. Dari jumlah seribuan grup travel, 800 diantaranya telah dibooking untuk paket MotoGP nanti. Selain itu, antusias penonton pada MotoGP tahun ini tidak menutup kemungkinan semua travel akan terbooking nantinya. Saya tidak bisa mempublikasi berapa kemudian harga paketnya ini off the record kind of company. Oke. Kalau yang sudah masuk di HPI itu berapa kira-kira yang sudah pesan? Yang sudah kawan-kawan yang sudah terbooking hampir dari 1.500 kawan-kawan ini ya sekitar 800-an. Oh, dengan angka tamu yang berbeda-beda sih. Ya, beda-beda. Kalau Bang Samsul sendiri yang 300 kami prediksi kalau guide-guide yang tua ini tidak merapat artinya mencari informasi untuk bisa-bisa nanti ada juga tamu yang tidak menggunakan guide. Kendati demikian, HPI berharap akses jalan ke lokasi wisata dapat diperbaiki oleh pemerintah daerah sehingga dapat dilewati lebih mudah terutama oleh bus-bus pariwisata dengan ukuran besar. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Pansus DPRD Lombok Barat dorong pemerintah dan kejaksaan tindak tegas para pengemplang pajak miliaran rupiah yang sudah bertahun-tahun menunggak pajak. Pansus Pajak DPRD Lombok Barat dorong kejaksaan untuk segera tindak tegas para pengemplang pajak hotel dan tempat hiburan di Senggigi, Lombok Barat. Ketua Pansus Pajak DPRD Lombok Barat Munawir Haris menekankan semua pihak lebih masif lagi untuk menagih pajak tersebut karena pihaknya yakni keberhasilan penagihan pajak di Mataram akan juga sama dengan Lombok Barat. Pihaknya yakin kepada kejaksaan akan mampu menyelesaikan dengan mekanisme mereka sendiri. Kan pemerintah Lombok Barat sudah membuat SKK dengan pihak kejaksaan dalam hal ini untuk menagih daripada utang yang dimaksud. Saya berkeyakinan bahwa dan saya optimis bahwa kejaksaan akan mampu menagih daripada utang-utang tersebut. Potensi pajak yang masih diemplang oleh pelaku usaha hotel dan hiburan mencapai 11,85 miliar sehingga harus diselesaikan di tengah krisis PAD yang masih melanda Lombok Barat. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabu Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Menyoroti kecurangan. ETS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman.
Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Beragam kejadian yang sulit terlihat. Mengulas detik-detik kecelakaan, aksi kejahatan, serta momen lucu warga plus 62. Saksikan terekam bersama saya Brigadir Marcelina hanya di iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Tentu Karamai. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peres, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Penjabat Gubernur NTB tekankan penjabat Bupati dan Wali Kota yang dilantik menjaga kondusivitas daerah serta tidak terlibat pada politik praktis dan menjaga netralitas bersama seluruh unsur ASN di lingkup pemerintahan di daerah masing-masing. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat lalu Gita Aryadi secara resmi melantik 2 orang pejabat kepala daerah, yaitu PJ Bupati Lombok Timur Muhammad Juaini Taufik dan Wali Kota Bima Muhammad Rum. Keduanya secara resmi menggantikan 2 pejabat sebelumnya, yakni selaku Bupati Lombok Timur dan Wali Kota Bima. Di sela-sela pelantikan, pejabat Gubernur NTB lalu Gita Aryadi menekankan ke pejabat yang dilantik agar menjaga kondusivitas daerah serta tidak terlibat pada politik praktis, menjaga netralitas bersama seluruh unsur ASN di lingkup pemerintahan di daerah masing-masing dan mengajak para PJ yang sudah dilantik juga bekerja secara profesional untuk kemajuan daerah. Bupati definitif sebelumnya yang berakhir pada tanggal 26 September hari ini. Jadi ini proses alamiah saja. Dan pemerintah tentu tidak mengharapkan adanya stagnasi, kekosongan yang tanpa ada kepemimpinan di daerah, sehingga dengan melakukan penunjukan para PJ-PJ itu adalah untuk memastikan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pelantikan PJ Bupati Lombok Timur dan Wali Kota Bima ini dihadiri oleh seluruh anggota Forkopimda Provinsi NTB bersama Forkopimda Bupati Lombok Timur dan Wali Kota Bima. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. KPU Lombok Tengah berikan batas waktu hingga 3 Oktober mendatang bagi bacalek untuk mengajukan surat pengunduran diri mereka menyusul ditemukan sejumlah bacalek di DCS yang masih menjabat.
Dari daftar calon sementara calon legislatif, KPU Lombok Tengah temukan sejumlah bacalek masih menjabat. Komisi Pemilihan Umum Lombok Tengah memberikan batas waktu kepada DCS bacalek hingga 3 Oktober mendatang untuk menyerahkan SK pengunduran diri dari jabatan sebelumnya agar dapat mengikuti tahapan pemilu selanjutnya. Selain itu, KPU juga telah meminta partai politik segera mengajukan pengganti DCS yang tidak memenuhi syarat akibat adanya tanggapan masyarakat seperti usia yang tidak cukup. Tidak hanya untuk kades yang DCS yang jadi kades ya, nah, termasuk yang tadi saya sebutkan itu TNI, Polri, karyawan BUMN, karyawan BUMD harus sudah menyampaikan SK pemberhentiannya paling lambat 3 Oktober. Sementara itu, berdasarkan hasil verifikasi KPU Lombok Tengah, jumlah daftar calon sementara caleg saat ini sebanyak 700 DCS dari 17 partai politik. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya, keindahan sirkuit Mandalika yang dapat dilihat langsung dari atas Bukit Segar Lombok Tengah menarik minat wisatawan berkunjung dan bersuah foto dari atas bukit ini. Letak bukit tepat ada di hadapan tikungan terindah, yaitu ada di tikungan 10. Keberadaan Pertamina Mandalika Street Circuit di Kuta Mandalika kian membuat objek wisata di sekitar sirkuit menjadi pilihan para wisatawan. Salah satunya objek wisata Bukit Segar, bukit yang berjarak tak terlalu jauh dari sirkuit ini kian menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Dari atas bukit, pengunjung dapat melihat langsung keindahan sirkuit secara utuh. Tak sedikit dari mereka memanfaatkan momen tersebut untuk sekedar bersuah foto dengan background sirkuit. Salah satu objek yang menambah keindahan sirkuit dijadikan background berfoto adalah tikungan eksotik yang bertuliskan Pertamina Mandalika Street Circuit tepat pada tikungan 10. Momen yang paling tepat untuk menyaksikan keindahan sirkuit dari atas Bukit Segar, yakni pada sore hari terlebih saat menunggu matahari tenggelam. Pancaran cahaya sunset menambah keindahan sirkuit. Bagus sih, sebelumnya kan dulu juga sering main ke sini, ke Segar, tapi belum serame ini, tapi karena sekarang ada sirkuitnya jadi lebih rame, gitu sih bagus. Kalau fasilitas mungkin kita belum terlalu lihat sih karena setelah sirkuitnya jadi baru datang ke sini lagi gitu. Tapi ini aja udah cukup lengkap sih fasilitasnya. Nah, penasaran dengan keindahan sirkuit dari atas bukit atau ingin berfoto dengan background sirkuit? Anda bisa memanfaatkan waktu senggang Anda untuk berkunjung ke Bukit Segar, sembari duduk santai dan menghabiskan waktu luang dengan terpaan cahaya senja. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Serangkaian informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasih, mewakili kru bertugas. Pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.